Pernah nggak kamu merasa harus punya sesuatu, bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut dianggap nggak mampu? Misalnya, semua teman kantor ganti HP baru, dan entah kenapa kamu tiba-tiba merasa HP lamamu jadi memalukan. Atau saat reuni, semua orang datang dengan mobil, dan kamu yang datang naik motor rasanya seperti ada tatapan halus yang menilai. Inilah awal dari satu permainan halus yang banyak dari kita nggak sadar sedang kita mainkan. Permainan gengsi. Kita hidup di zaman di mana nilai seseorang seringkali diukur dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang sebenarnya dimiliki. Dan tanpa sadar, kita ikut arus itu. Membeli lebih dari kemampuan demi kesan yang ingin kita pertahankan. Demi terlihat sukses. Demi dianggap. Coba perhatikan sekitar. Banyak keluarga yang terlihat mapan. Rumah rapi, mobil di garasi, anak sekolah di tempat bagus. Tapi di balik itu, cicilan menumpuk. Tagihan kartu kredit menggantung. Dan setiap tanggal muda bukan waktunya bernapas lega, tapi justru memutar otak supaya gajinya cukup. Mereka tidak sedang hidup nyaman. Mereka sedang bertahan dalam ilusi kenyamanan. Kenapa kita rela melakukan itu? Kenapa banyak keluarga di Indonesia rela berhutang demi gengsi, demi terlihat kaya, padahal tabungannya mungkin nyaris tak ada? Mari kita lihat lebih dalam, bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi psikologi. Dalam dunia psikologi perilaku keuangan, ada satu konsep menarik, social comparison atau perbandingan sosial. Kita manusia selalu butuh pembanding untuk merasa berarti. Dan pembanding itu seringkali bukan angka di rekening, tapi penampilan di permukaan. Kita tidak tahu pasti seberapa kaya tetangga kita, tapi kita tahu mobilnya, tasnya, liburannya, dan senyumnya di media sosial. Kita melihat potongan hidup orang lain yang tampak sempurna, lalu mulai menilai hidup kita yang jauh dari sempurna. Dari situlah lahir tekanan halus, aku juga harus punya. Fenomena ini disebut juga keeping up with the Joneses. Istilah lama yang menggambarkan kebiasaan manusia ingin sejajar dengan orang lain. Tapi di era digital, Joneses itu bukan lagi tetangga sebelah. Mereka bisa orang yang sama sekali nggak kita kenal, tapi setiap hari muncul di layar ponsel kita. Scroll media sosial 10 menit saja, dan otak kita seperti kehilangan keseimbangannya. Semua orang tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya. Dan otak kita mulai berkata pelan, aku juga mau seperti itu. Masalahnya, kita ingin hasil yang sama. Tapi kita tidak melihat prosesnya. Kita hanya meniru simbolnya, bukan substansinya. Jadi, kita membeli baju mahar agar terlihat punya gaya, bukan karena nyaman. Kita membeli mobil demi status, bukan karena kebutuhan transportasi. Kita liburan demi foto, bukan demi istirahat. Dan ketika angka di rekening mulai menipis, kita bilang, nanti juga bisa dicicil. Lalu hidup kita mulai berputar dalam lingkaran yang sama. Kerja keras, bayar cicilan, kejar gengsi, tambah cicilan. Padahal kalau dilihat dari data keuangan masyarakat, sebagian besar orang Indonesia masih punya saldo tabungan di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hampir semua dari kita hidup dalam rentang yang sama. Bukan elit, bukan miskin, tapi rentan. Rentan terhadap perubahan, rentan terhadap tekanan bahwa hidup harus selalu naik kelas setiap tahun. Dan disinilah psikologi memainkan perannya paling kuat. Gengsi bukan cuma tentang penampilan. Ia adalah tentang rasa aman yang salah tempat. Kita merasa aman ketika terlihat berada karena kita ingin diterima. Dalam psikologi sosial, ini disebut belongingness need, kebutuhan manusia untuk diakui sebagai bagian dari kelompok. Tapi ketika pengakuan itu kita gantungan pada materi, maka rasa aman itu rapuh. Sekali saja kita tidak mampu mengikuti standar, kita merasa rendah, gagal, tertinggal. Lucunya hari yang kita kejar sebenarnya bukan kekayaan, tapi penerimaan. Bukan kemewahan, tapi validasi. Dan industri konsumsi tahu betul hal ini. Iklan dibuat bukan untuk menjual barang,
tapi untuk menjual perasaan. Perasaan bahwa kamu lebih berharga kalau punya ini. Lebih keren kalau pakai itu. Lebih sukses kalau hidupmu terlihat seperti di iklan. Perusahaan tidak menjual mobil, mereka menjual citra sukses. Mereka tidak menjual tas, mereka menjual rasa percaya diri. Dan kita membelinya tanpa sadar sedang membeli mimpi yang bukan milik kita. Tapi mari kita jujur sebentar. Apakah benar orang yang terlihat kaya itu benar-benar bahagia? Apakah benar mobil mewah membuat hati tenang saat tagihan datang? Apakah benar liburan mahal menghapus rasa cemas soal keuangan? Kenyataannya, banyak keluarga yang tampak wah di luar, tapi setiap malam memikirkan bagaimana menutup utang. Banyak yang hidupnya seperti foto indah di Instagram, rapi di luar, tapi berantakan di balik layar. Inilah paradoks manusia modern. Kita lebih takut terlihat miskin daripada benar-benar miskin. Kita lebih takut dinilai gagal daripada benar-benar gagal finansial. Dan yang paling tragis, kita mengorbankan masa depan demi citra hari ini. Padahal seharusnya arah berpikirnya dibalik. Bukan bagaimana terlihat kaya, tapi bagaimana benar-benar merdeka secara finansial. Menariknya, otak manusia memang tidak dirancang untuk berpikir jangka panjang. Daniel Kahneman, pemenang Nobel di bidang ekonomi perilaku, menyebut bahwa manusia lebih digerakkan oleh emosi sesaat daripada logika masa depan. Kita lebih memilih kepuasan kecil hari ini, meskipun tahu ada risiko besar besok. Sama seperti saat diet, kita tahu makan gorengan itu tidak baik, tapi kita tetap melakukannya karena rasanya enak sekarang. Begitu juga dengan keuangan. Kita tahu utang konsumtif itu berbahaya. Tapi ketika emosi sudah ikut terlibat, logika jadi nomor 2. Misalnya, saat melihat promo cicilan 0%, otak kita fokus pada kesempatan, bukan konsekuensinya. Kita merasa pintar karena berhasil mengatur cash flow. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penundaan rasa bersalah. Setiap kali kita gesek kartu kredit, ada sedikit dopamin yang keluar di otak. Hormon yang sama muncul saat kita merasa senang. Jadi secara biologis, berbelanja itu memang bikin bahagia. Tapi bahagia yang sementara. Setelah itu datang rasa cemas, rasa bersalah, bahkan rasa malu. Tapi lingkaran ini terus berulang. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bukan cuma menghancurkan finansial, tapi juga kesehatan mental. Riset menunjukkan, stres finansial punya dampak langsung pada kualitas tidur, hubungan keluarga, bahkan rasa percaya diri seseorang. Ketika seseorang hidup dalam tekanan utang, ia cenderung menarik diri, mudah marah, dan sulit fokus pada pekerjaan atau kebahagiaan kecil. Maka kalau kamu pernah merasa capek karena harus terus terlihat mampu, kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang memainkan peran yang sama, hanya saja dengan naskah yang berbeda. Tapi kabar baiknya, kesadaran itu adalah langkah pertama untuk keluar dari lingkaran itu. Saat kita mulai bertanya, apakah ini benar-benar aku butuh atau cuma ingin terlihat? Disitulah perubahan dimulai. Saat kita berani berkata, aku nggak perlu membuktikan apapun, disitulah kebebasan finansial perlahan terbentuk. Karena sejatinya kaya bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa tenang kita hidup dengan yang kita miliki. Dan gengsi adalah utang yang paling mahal dari semuanya. Bayangkan kalau standar hidupmu tidak lagi diukur dari pandangan orang lain, tapi dari rasa damai yang kamu rasakan. Bayangkan kalau kamu bisa menolak tren tanpa merasa minder. Bayangkan kalau kamu bisa bilang, aku cukup, dan benar-benar merasakannya. Itulah kekayaan sejati. Bukan saldo besar, tapi hati yang ringan. Bukan rumah megah, tapi pikiran yang tenang. Jadi, sebelum kamu mengambil cicilan baru, hanya demi terlihat naik kelas, tanya dirimu, apakah ini benar-benar aku butuh, atau aku hanya takut terlihat tertinggal? Karena pada akhirnya, yang membuat hidup kita berharga bukan barang-barang yang kita miliki, tapi kesadaran bahwa kita tidak harus selalu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Dan mungkin di dunia yang sibuk memamerkan kesuksesan, kejujuran untuk hidup sesuai kemampuan adalah bentuk keberanian yang paling mewah.